Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan hasil dari rancangan kami dari mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Judul rancangan kami adalah aplikasi mobile pencarian wisata di DKI Jakarta berbasis sistem informasi geografis. Next. Tim member kami yaitu saya sendiri sebagai ketua, Mustofainal Ahyar Banifade, kemudian ada Daniel Anggriawan, kemudian ada Ferdi Chandra, kemudian ada Agrifin Jonathan Putra, kemudian ada Agus Kristiawan. Project Overview. Aplikasi ini berguna untuk para pelancong dari berbagai wilayah yang ingin mengeksplor dan mengunjungi wisata di DKI Jakarta. Aplikasi ini memuat informasi titik lokasi, gambar, harga tiket, jam operasional, nomor telepon pengelola, testimoni pengunjung. Tujuannya utamanya agar perjalanan wisata lebih terencana. Update data dilakukan secara berkala dengan bantuan pengelola tempat wisata. Harapannya agar tidak terjadi wisatawan yang kecewa karena tempat wisatanya misalnya sedang tutup atau harganya lebih mahal dari yang diperkirakan. Ruang lingkup dan batasan. Ruang lingkup rancangan kami yaitu informasi mengenai titik lokasi, gambar, harga tiket, jam operasional, nomor telepon pengelola, testimoni pengunjung, akses ke tempat wisata. Itu nanti yang akan ditampilkan di aplikasi. Kemudian batasan yang tidak akan kami tampilkan di aplikasi yaitu aplikasi yang hanya bertujuan untuk memberikan informasi tentang wisata di kota Jakarta. Jadi di luar Jakarta tidak ada. Kemudian tidak ada transaksi di aplikasi ini. Next. Metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem yaitu metode waterfall, yaitu requirement analysis and definition, system and software design, implementation and unit testing, kemudian integration and system testing, operation and maintenance. Next. Goals dan manfaat sistem. Aplikasi pencarian lokasi wisata di DKI Jakarta ini berhasil dibangun dengan menggunakan pemrograman Java Android sebagai editor bahasa serta ADT sebagai plugin untuk Eclipse dan SDK sebagai development. Aplikasi pencarian lokasi wisata di Jakarta ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam memberikan informasi tempat wisata yang ada di ibu kota Jakarta, sehingga pengguna tidak mengalami kesulitan lagi untuk mencari lokasi tempat wisata yang dituju, serta dapat mengetahui informasi yang lebih lengkap tentang lokasi wisata yang menjadi tujuan. Next. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Daniel. Baik. Untuk activity diagram, slide activity diagram terdapat dua aktor di sini, yaitu customer dan pengelola wisata. Untuk customer bisa memilih tempat wisata, harga wisata, dan membeli tiket wisata, dan memberikan tiket ke pengelola wisata. Untuk pengelola wisata bisa memberikan tiket ke customer dan memeriksa tiket. Jadi setelah customer membeli tiket dan memberikan tiket ke pengelola wisata, lanjut pengelola wisata akan memeriksa tiket dan customer bisa memasuki area wisata. Next. Untuk use case diagram terdapat 3 aktor yaitu pengunjung, pengelola wisata, dan admin utama. Di mana masing-masing aktor dapat menjalankan sistem setelah melakukan login terlebih dahulu. Untuk pengunjung bisa dapat mengisi data pengunjung, mengedit data pengunjung, menghapus data pengunjung, dan melakukan
edit atau tambah data pengunjung. Untuk pengelola wisata bisa mengisi data wisata, mengedit data wisata, menghapus data wisata, dan membuat laporan kunjungan wisatawan. Untuk admin utama, bisa mengisi data objek wisata di Jakarta, mengedit data objek wisata di Jakarta, dan menghapus data objek wisata Jakarta, juga membuat laporan kunjungan berdasarkan objek wisata. Next. Untuk kelas diagram. Slide ini menjelaskan ada 5 tabel masing-masing. Ada 5 tabel yang berisi beberapa variabel di dalamnya yang ada fungsi tambah. Untuk tabel rating berelasi ke tabel kunjungan di mana satu kunjungan dapat mengisi satu rating. Untuk tabel kunjungan terdapat beberapa variabel di dalamnya di mana kode kunjungan sebagai primary key, dan di sana ada beberapa action yaitu tambah data, edit data, dan hapus data. Tabel kunjungan yang berelasi ke route spot, di mana satu route spot dapat dipilih beberapa kunjungan. Tabel kunjungan berelasi ke tabel spot wisata, di mana satu spot wisata dapat mengisi satu objek wisata. Oke, tabel objek wisata Jakarta juga berelasi dengan rating, di mana satu objek wisata Jakarta dapat mengisi satu rating. Lanjut. Kemudian ada sequence diagram buka peta, di mana pada diagram sequence buka peta, ketika pengguna membuka peta, maka akan ada permintaan ke GPS server, lalu akan diteruskan ke Google Maps server yang berguna untuk meminta peta beserta titik-titik lokasi wisata dan lokasi pengguna berada secara real time. Namun apabila koneksi internet lambat atau tidak adanya koneksi internet, maka proses tersebut akan gagal. Next. Lalu ada sequence diagram daftar lokasi wisata, di mana sequence lihat daftar lokasi wisata merupakan proses untuk melihat daftar tempat wisata yang ada di kota DKI Jakarta. Pada daftar lokasi wisata terdapat nama tempat wisata beserta gambar lokasi. Pengguna mengklik link nama tempat wisata lalu akan direspon oleh sistem untuk ditampilkan deskripsi lokasi tempat tersebut. Next. Kemudian ada deployment arsitektur sistem. User akan menginput data pada workstation, kemudian akan terhubung pada application server, di mana application server terdapat interface layer yang terhubung dengan application logic dan database interface. Di sini juga database interface otomatis terhubung dengan SQL database yang telah kami buat. Next. Kemudian ada model arsitektur komponen diagram, di mana pengelola dapat memanage wisata, juga dapat melakukan registrasi. Kemudian setelah registrasi dan manage wisata, akan masuk database wisata DKI, di mana dalam database wisata DKI terdapat harga tiket dan tempat wisata. Di sini customer juga dapat melakukan registrasi dan juga mengakses wisata pada database yang telah dibuat sebelumnya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah state chart diagram.
Yang pertama itu user akan melakukan login ke sistem yang telah dibuat sebelumnya dengan memasukkan username dan password. Jika user salah memasukkan login password, maka akan balik ke tampilan awal login. Tapi ketika user berhasil memasuki tampilan awal, itu akan dibawa ke menu utama. Di menu utama itu ada tiga menu, yaitu menu data kunjungan, menu data wisata, dan menu data objek wisata. Ketika semua udah diisi, maka akan proses selanjutnya akan ke database dan prosesnya selesai. Selanjutnya page cat diagram ini nih digunakan untuk mengkelompokkan elemen-elemen model dari use case dan kelas diagram. Dan itu untuk kebutuhan kegunaan paket yang paling umum untuk pengelompokan kelas. Selanjutnya collaboration diagram, ini user akan melakukan login. Setelah itu user akan memilih menu. Ketika sudah memilih menu, user akan dibawa ke daftar lokasi. Kemudian user akan menentukan menu info lokasi dan akan membuka peta. Ketika peta telah dibuka, maka akan muncul rute dan jarak yang sudah ditentukan oleh sistem. Setelah selesai, user bisa log out. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada user interface. User interface adalah bagian di mana user bisa melihat sekaligus dan berinteraksi langsung dengan komputer. Jadi user ini bisa mengatur segala yang di dalam aplikasi, jadi bisa mengedit, bisa menambah, mengurangi segala macam supaya user experience atau pengguna yang lebih mudah dan intuitif. Di sini ada halaman awal. Halaman awalnya yaitu ada login, dan login itu memerlukan email dan password. Jika belum punya, maka harus register terlebih dahulu. Di sini ada datanya seperti nomor telepon dan lain-lain. Lalu tekan sign up supaya bisa login. Nah, ini ada tampilan awal dari Wisata DKI. Jika sudah login, maka tampilan awalnya adalah seperti ini. Tampilannya seperti ada wisata Monas, Ragunan, segala macam. Tapi di sini yang saya pilih yaitu Taman Mini untuk wisatanya. Lalu saya searching Taman Mini dan muncullah Taman Mini. Dan ketika saya tekan Taman Mini, maka akan muncul isi dari pengertian dari wisata tersebut. Di mana isinya ini bisa di-scroll ke bawah, dan juga ada harga tiketnya untuk Taman Mini, dan bisa melihat Google Maps untuk rute ke sana. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Sakir untuk menutup presentasi ini. Baik, terima kasih atas presentasinya semua teman-teman. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 7 aplikasi wisata, aplikasi mobile wisata DKI Jakarta berbasis sistem informasi geografis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.